Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baik, sebelum mulai materi pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, kali ini kita akan membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok teks laporan. Ini materi bahasa Indonesia ya anak-anak ya. Membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Jadi berdasarkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan, jadi maksudnya sebuah laporan ini biasa berbentuk dokumen atau lembaran kertas putih yang berisi tulisan-tulisan yang banyak gitu ya. Nah, dari tulisan-tulisan tersebut itu biasanya tersusun dari banyak paragraf ya, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan seterusnya. Nah, di setiap paragraf itu ada ide pokoknya ya. Jadi dari hal tersebut kita bisa membuat peta pikiran ya. Peta pikiran dalam bahasa Inggrisnya mind map, pikiran, map, peta, dapat digunakan untuk mempermudah dalam menyampaikan isi laporan yang akan disampaikan. Jadi maksudnya kamu membuat peta pikiran, membuat inti-intinya dulu ya, inti-inti untuk membuat sebuah teks laporan, kemudian nanti dikembangkan menjadi paragraf yang lebih dari 1, 2, atau 3 sehingga tersusunlah sebuah laporan yang berisi paragraf dalam suatu lembar kertas, sehingga dapat disebut sebagai teks laporan. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan antara lain ya. Jadi ini cara membuatnya. 1. Membaca laporan dengan seksama. Jadi ada sebuah teks laporan itu dibaca dengan seksama. Seksama ini maksudnya teliti. Kemudian 2. Mencatat setiap kata kunci yang ada pada laporan ya. Jadi dalam sebuah laporan, dari kata-kata yang ditulis oleh penulis itu ada kata-kata kunci yang dia ingin sampaikan kepada pembaca. Nah, itu kita catat pada setiap paragrafnya. 3. Menemukan kalimat utama dan penjelas. Jadi dalam satu paragraf itu ada kalimat utama dan ada kalimat penjelasnya ya. Kalimat utama yang menjadi kuncinya, sedangkan penjelasnya itu yang mendukung penjabaran dari kalimat utama tersebut ya. 4. Menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, dan mengapa untuk menemukan gagasan pokok dan informasi penting pada laporan ya. Jadi kata-kata tanya ini penting dalam kita menemukan gagasan pokok ya, dan informasi penting pada laporan yang dibuat. Kemudian membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Jadi dari setiap paragraf yang sudah kita baca dengan seksama itu, kita buat daftar ide pokoknya ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh. Ini contoh, ada sebuah teks laporan ya, terdiri dari 2 paragraf dengan judulnya bunglon ya. Paragraf 1. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Titik. Nah, ini satu kalimat ya. Satu kalimat terdiri dari beberapa kata. Kalimat kedua, bentuknya mirip hewan purba, tetapi dalam ukuran kecil. Titik. Nah, ini kalimat kedua. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Titik. Nah, ini kalimat ketiga. Sedangkan bunglon betina tidak memiliki bentuk fisik tersebut. Titik. Nah, ini kalimat keempat. Berarti paragraf ke-1 ini
itu terdiri dari 4 kalimat. Satu paragraf terdiri dari 4 kalimat. Satu kalimat pokok ya, kalimat utama, dan yang 3 kalimat penjelas ya. Nah, dalam mencari kalimat utama ya dalam sebuah paragraf biasanya ya sering sekali terdapat pada awal kalimat, di bagian tengah, dan di bagian akhir kalimat. Tetapi yang paling sering dalam soal ya anak-anak itu paling sering terdapat di awal kalimat atau akhir kalimat ya. Di sini kalimat pertama sudah ditandai warna merah, berarti ini kalimat utama. Jadi kalimat pertama ini adalah kalimat utama, berarti kalimat yang kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat ini adalah kalimat penjelas. Jelas ya anak-anak ya. Kemudian kita masuk ke paragraf kedua. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Titik. Nah, ini kalimat 1. Tetapi bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, koma, hanya ke warna-warna tersebut saja. Titik. Ini kalimat 2. Biasanya bunglon akan berubah warna sesuai dengan lingkungannya. Titik. Kalimat 3. Sedangkan pada paragraf kedua ini anak-anak, ini ada 3 kalimat ya. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3. Bapak ulangi, kebanyakan kalimat utama itu terdapat pada awal kalimat atau akhir kalimat ya, kebanyakan kalau di setiap soal. Nah, ini kebetulan yang kalimat 1 di blok merah ini karena ini adalah kalimat utama, berarti kalimat kedua dan kalimat ketiga ini adalah kalimat penjelas. Jelas ya anak-anak ya. Jadi ini teks laporan berisi 2 paragraf. Yang paragraf pertama terdiri dari 4 kalimat. Kalimat 1 merupakan kalimat utamanya. Sedangkan yang paragraf kedua ini adalah kalimat terdiri dari 3 kalimat. Sedangkan kalimat 1 adalah kalimat utamanya. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Membaca laporan dengan seksama ya, dengan teliti. 2. Kata kunci adalah bunglon. Jadi karena kata kunci bunglon ini karena yang dibahas di teks ini adalah sedang membicarakan ya bunglon gitu ya. 3. Menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Tadi sudah ya. 4. Menggunakan kata tanya untuk menemukan gagasan pokok dan informasi penting pada laporan. Contoh, apa yang dimaksud dengan bunglon? Ya, jadi ini kita buat catatan kecil. Kita buat kata-kata tanya untuk menemukan gagasan pokoknya. 2. Bagaimana bentuk bunglon? 3. Apa kemampuan bunglon? Ya. Kemudian 5. Menemukan ide pokok. Paragraf 1. Ciri-ciri dan bentuk bunglon ya. Jadi ide pokok di paragraf 1 ini adalah membahas tentang ciri-ciri dan bentuk bunglon. Sedangkan paragraf 2 yaitu kemampuan bunglon mengubah warna. Ya, jadi kalau paragraf kedua ini membicarakan tentang kemampuan bunglon berubah warna. Jadi dari kelima hal tadi didapatlah sebuah peta pikiran ya. Contoh peta pikiran ini adalah bunglon ya, yang inti pembahasannya. Kemudian ide pokok paragraf 1 yaitu ciri-ciri dan bentuk bunglon. Sedangkan ide pokok paragraf 2 yaitu kemampuan bunglon mengubah warna. Jadi seperti inilah cara membuat peta pikiran. Insya Allah jelas ya anak-anak ya. Kalau kamu dirasa kurang jelas ya, nanti kamu ulangi lagi penjelasan Bapak pada video kali ini. Baik anak-anak, terima kasih sudah menonton, mengamati video dari Bapak. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.